Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Adik-adik di rumah udah rindu buat sekolah minggu belum? Udah. Yang udah, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama buat datang kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Sebelum kita mau memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap anak-anak-Mu Tuhan, ini biji mata-Mu Tuhan. Kami mau siap Tuhan dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas waktu dan ruang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang menjamah setiap hati kami, Kau yang mengurapi setiap hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kepada kami cinta mula-mula-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak beribadah di gereja Tuhan, kami percaya Tuhan, cinta mula-mula-Mu itu tetap membara dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipegang dahinya, udah berkeringat belum? Belum. Saya juga belum. Masih semangat memuji Tuhan, amin? Amin. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih
mari kita saatnya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau juga urapi Tuhan setiap firman-Mu yang akan disampaikan. Dan terlebih Tuhan kami berdoa untuk setiap tanah hati kami Tuhan. Berikan tanah hati yang baik. Berikan telinga kami Tuhan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita bagikan kepada adik-adik semua. Sebelumnya mari Kakak Esther kita sapa anak-anak kita yang sudah lama tidak bertemu dengan kita. Shalom. Iya, saya rindu sekali loh Kak sama anak-anak semuanya. Apakah anak-anak juga rindu sama kakak-kakak yang ngajar di sekolah minggu ya? Pastinya rindu. Iya. Rindu banget. Kak, masih hafal enggak ya? Anak-anaknya siapa sih namanya? Kalau di kelas besar ada Angel. Wah, ini yang paling saya ingat karena besarnya seperti saya. Ada Desi, ada Yordan, ada Yeremi, wah banyak sekali, saya sangat rindu sama mereka. Aduh, yang kelas kecil kan? Yang kelas kecil itu siapa ada. Itu? Saya masih ingat Stewart. Oh iya. Terus iya. ada siapa lagi ya? Ada Naomi. Iya, Naomi. Ada Silona. Ada Anugrah. Wah iya ya. Ada Alfon. Iya. Halo, bagaimana adik-adik kabarnya? Luar biasa pastinya. Pastinya luar biasa. Luar biasa. Oke, ya pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Karena kita lama tidak berjumpa, kita sangat merindukan adik-adik semua. Kita berdoa semoga situasi ini cepat berlalu, pandemi ini cepat berlalu. Amin. Dan kita bisa kumpul lagi untuk bersama-sama sekolah minggu. Amin. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu temanya tetap semangat bersama Roh Kudus di tengah-tengah pandemi. Ya, itu ya temanya ya Kak Esther ya. Pandemi itu apa sih? Wah iya ya, adik-adik mungkin ada yang belum tahu ya, pandemi itu apa toh Kak? Pandemi itu gini adik-adik ya, jadi suatu kejadian di mana ada wabah penyakit. Ada penyakit yang tersebar di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Wow. Bukan hanya di Indonesia saja Kak, tapi dunia semuanya mengalami penyakit ini, yaitu penyakit virus corona Kak. Penyakit dari virus corona. Virus corona ini jadi gampang sekali menular kepada orang lain. Misalnya Mem Yati ya, tapi tidak mau Mem Yati kena corona ya misalnya. Mem Yati ya kena corona, terus batuk. Wah ada dropletnya Kak. Ini loh, kalau gitu ada cairan yang keluar cairan itu. yang muncrat. Iya muncrat bahasa Jawanya ya. Itu Mem Yati kena, kemudian Mem Yati tidak cuci tangan, terus salaman sama Kak Esther. Kak Esther bisa tertular. Nah, jadi virus ini sangat berbahaya sekali. Untuk itu pemerintah mengadakan gerakan yaitu anak-anak libur sekolah. Bukan libur Kak, bukan libur. Kalau libur bisa liburan. Kalau libur kan enggak belajar ya. Belajar di rumah. Belajar di rumah. Belajar di rumah. Jadi dengan tindakan ini anak-anak itu tidak berkumpul dengan banyak teman-teman, jadi menghindari kerumunan yang banyak sehingga anak-anak diharapkan untuk tetap sehat, tidak tertular virus corona ya. Jadi anak-anak tetap
libur Belajar lagi, di tetap rumah. belajar di rumah. Sebentar, Kak Esther, Mem Yati mau tanya, anak-anak di rumah itu gimana? Apa mereka tetap semangat? Apa mereka ya sukacita seperti biasanya? Atau mereka bosen gitu Kak? Bagaimana? Semuanya pada bosen, Mem. Aduh, Maunya iya, ya. masuk sekolah, ketemu Iya, sama bertemu teman-teman di teman-teman, sekolah, belajar iya. sama teman-teman di sekolah. Ketemu Pokoknya Mem, ketemu Mister, Mem, ketemu iya. gurunya ya. Pokoknya pengen kumpul sama teman-teman di Iya. sekolah. Dan lagi Kak, dapat sangu. Nah, itu. Karena kalau libur nggak dapat sangu ya. Mem. Iya, tapi anak-anak walaupun tetap di rumah, walaupun anak-anak belajar di rumah, berada di rumah, anak-anak tidak boleh putus asa, tidak boleh patah semangat, Iya. tidak boleh loyo ya Kak ya. Iya, harus tetap Iya, semangat. Harus tetap semangat karena gini anak-anak, ternyata kalau kita tidak bersemangat itu ada hal-hal yang tidak baik akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk itu anak-anak harus tetap semangat. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga tetap semangat ini? Coba Kak, kalau anak-anak di rumah malas, ya coba ayo diingatkan, ya, yaitu agar anak-anak tetap semangat. Caranya yang pertama adalah jangan dipelihara kemalasan. Wah, jangan dipelihara kemalasan. Ternyata kemalasan ini berakibat merusak Kak, merusak yang baik. Nah, kalau anak-anak tidak belajar, malas belajar, nanti bisa masa depannya jadi rusak ya, jadi anak bodoh, jadi masa depannya bisa jadi kurang bagus. Untuk itu anak-anak harus tetap belajar. Itu kalau malas, misalnya malas belajar, jadi sekolahnya nanti hasilnya jadi jelek, nilainya jadi jelek, jadi rusak ya, yang tadi nilainya sudah bagus-bagus ya Kak ya. Terus itu Kak, selain belajarnya jadi kacau, bisa juga loh Kak, kalau malas itu misalnya malas mandi ya, itu merusak apa ya Kak ya? Merusak kesehatan. Merusak kesehatan, merusak wajah ya. Merusak wajah. Wajah yang tadinya bersih Jadi cantik, kusam. jadi kusam ya. Ternyata kemalasan itu merusak ya. Coba ada ayatnya loh Kak. Coba Kak Esther dibaca, tolong dibaca Amsal 18 ayat 9. Coba. Ya, Amsal pasal 18 ayat yang ke-9 demikian. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, betul kan? Ternyata orang yang malas adalah saudara dari si perusak. Ya, ternyata kemalasan itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik, bisa merusak. Nah, untuk itu anak-anak harus tetap semangat. Semangat belajar, semangat bekerja, membantu orang tua, semangat di dalam hidup biar masa depannya menjadi masa depan yang cerah. Kemudian anak-anak itu kalau semangat, menjadikan kita itu bisa menghadapi setiap masalah Kak. Itu ada ayatnya juga loh Kak. Coba Kak dibaca, tolong bacakan Kak Esther. Amsal 18 ayat 14a saja. Amsal pasal 18 ayat 14a. Ya. Demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi kalau adik-adik semua semangat, apapun masalah yang adik-adik hadapi, adik-adik bisa menghadapi semuanya. Amin. Malas belajar harus dihapus, harus dilawan, harus bersemangat. Biar adik-adik bisa mengerjakan semuanya, bisa dapat
kecerdasan yang lebih lagi dan adik-adik menjadi orang yang hebat. Amin, ya. amin. Jadi yang pertama untuk menghindari kemalasan atau agar kita tetap semangat, yang pertama tadi adalah jangan pelihara kemalasan. Oke, kemudian yang kedua, semakin dekat Tuhan. Nah, Kak Esther, ini kan anak-anak enggak sekolah minggu ya, anak-anak enggak ke gereja ya. Ini bisa enggak ya anak-anak itu di rumah malas berdoa, anak-anak sudah enggak punya hubungan lagi sama Tuhan, kira-kira bisa enggak ya Kak ya? Bisa kayaknya. Nah, bisa. Bisa. Kalau anak-anak memelihara kemalasan, anak-anak tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan, tidak memuji Tuhan, lama-lama anak-anak jadi terbiasa jauh dengan Tuhan. Itu sangat bahaya. Ya, itu sangat berbahaya karena keberhasilan kita, karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Untuk itu adik-adik semua, kita semua harus tetap dekat dengan Tuhan, walaupun nggak ke gereja ya Kak ya, walaupun nggak sekolah minggu ya Kak ya, harus tetap dekat dengan Tuhan. Apa tadi untuk caranya bagaimana tadi Kak? Yaitu dengan berdoa. Ya, tetap berdoa. Ya anak-anak walaupun nggak disuruh mama, nggak disuruh guru sekolah minggu, nggak disuruh memister, harus tetap berdoa. Kemudian apa lagi Kak? Baca firman Tuhan ya. Ternyata membaca firman Tuhan itu sangat penting. Di situ anak-anak bisa belajar mendengarkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian juga memuji Tuhan Kak. Walaupun di rumah kita juga harus tetap nyanyi, tetap semangat memuji Tuhan. Ya, kita harus semangat memuji-muji Tuhan ya. Jangan loyo ya, tapi semua harus tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, betul. Karena kalau kita semangat di dalam Tuhan, kita memuji Tuhan, ada sukacita, kita memiliki hati yang gembira. Itu seperti obat ya Kak ya. Iya, betul sekali. Seperti obat ya. Kalau semangatnya patah, wah seperti tulang yang kering deh. Tulang yang kering, waduh tidak berguna untuk apa-apa ya. Itu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik harus jaga semangat itu dengan cara menjaga. Jangan pelihara kemalasan, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita semuanya tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Kak, melayani Tuhan itu bagaimana toh? Apa di gereja gini terus khotbah? Enggak harus Mem. Enggak, di rumah kita juga bisa melayani Tuhan. Bisa adik-adik ya. Iya. Jadi enggak tugas di gereja saja melayani Tuhan itu. Bantu mama jadi betul. Anak yang baik, anak yang rajin, jadi berkat bagi teman-temannya. Itu sudah melayani Tuhan ya Kak ya. Jadi anak-anak, Tuhan mau roh kita tetap menyala-nyala seperti yang ada di dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 11. Tolong Kak dibacakan lagi ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, jadi roh kita harus tetap menyala-nyala ya. Sehingga kita tetap memiliki semangat walaupun di tengah-tengah situasi yang mungkin kurang mengenakan ya Kak ya. Iya. Membuat patah semangat situasinya ya Mem ya. Membuat kita malas belajar, kita jadi putus asa, kita jadi jenuh bosan. Jangan ya, anak-anak Tuhan tidak boleh loyo. Semuanya harus bersemangat seperti semboyan sekolah minggu ya Kak ya. Iya. Apa itu Kak? Semangat, yes, loyo, no. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu, di mana Tuhan menghendaki kami semua, adik-adik kami yang ada di sekolah minggu, juga kakak-kakak semuanya tanpa terkecuali untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Karena dengan semangat kita mampu menghadapi segala masalah bersama Tuhan. Tuhan, jangan jadikan kami semua anak-anak-Mu, anak yang malas, tetapi jadikan kami semua anak yang rajin, anak yang tekun, anak yang senantiasa memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Sehingga setiap anak-anak kami Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada dan nama-Mu dipermuliakan. Mari Tuhan Kau memberkati semua anak-anak kami sekolah minggu dari kelas batita, kelas balita sampai Tuhan anak-anak pra-remaja, kiranya Tuhan memberkati setiap mereka menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga di tengah-tengah masa yang tidak sangat memastikan ini Tuhan, mereka tetap semangat di dalam Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak kami Tuhan dengan kecerdasan seperti Tuhan limpahkan pada Daniel, sehingga semua anak-anak kami kelak menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Engkau berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan juga tetap berikan semangat kepada setiap kami untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu lewat sekolah minggu. Berkati gereja kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.